Okay, the last paragraph. Ya, balik ke Mbak Mimi deh kalau gitu, tadi udah disebutin soalnya. Yang the last paragraph, please read the first sentence and then tell your opinion. What did you get it? Okay, jadi yang pertama written. Jadi kita bacanya write, wrote, written. Yes, was written. Tapi kalau ini tergantung sih. Ya, tergantung. Kalau misalnya ada juga yang sebutin kalau kayak British. British kan yang artinya dari England ya. Mereka nyebutinnya written, written. Jadi itu lebih ke beda dialek sama beda aksen gitu. Ada yang memang bacanya written, artinya tehnya itu jelas. Ada yang written, written gitu. Oke, coba diulang one more time. Yes, the legal. Okay, may have changed. Jadi dehnya nggak dibaca, may have changed. Since, bukan science, since. Kalau science itu dia udah ilmu pengetahuan, SCIENCE, science. Kalau ini since. Iya. Iya, kalau ini since this chapter, chapter. Oke, jadi bacanya was. Okay, the legal implications of drug testing may have changed. Chapter, bukan cap. Iya, kita bacanya tetap ceh. Oke, chapter. Alright, waduh udah kayak bule ya bacanya. Oke. Ya, jadi ini tentang apa Mbak Mimi? Kalau yang kalimat yang dibaca barusan, apa itu garis besarnya? Oke. Pengujian obat, Mbak Linda, gimana? Setuju kah pengujian obat? Setuju, Mbak Mustika? Setuju, Mbak Yusnita? Mbak Yusnita masih ada? Oke, Mbak Dede? Oh, izin keluar ya. Oke. Yes, jadi sebentar ya. Iya, benar. Ya, yang saya suka dari anak reading, bukan anak reading lagi ya, anak angkatan 7. Jadi kita nggak boleh percaya dengan satu sumber gitu. Kita harus baca dulu ini benar nggak tentang itu. Jadi jangan salah translate, jadi salah pengertiannya. Jadi yang the legal implications itu, yang legal itu apanya sebenarnya? Pengujian obatnya atau obatnya? Yang diobongin apa? Pengujian obatnya. Karena kan tadi judulnya aja udah drug testing. Jadi kita belum ngomongin obatnya, masih ngomongin pengujiannya gitu. Yes. Jadi walaupun pengujiannya itu sudah legal sebenarnya, tapi katanya ada perubahan yang signifikan. Perubahan yang artinya signifikan itu perubahan besar gitu, perubahan yang berarti gitu sejak this chapter was written. Ya.
Ya, itulah untuk paragraf yang terakhir. Jadi setelah kita baca tadi paragraf per paragraf, artinya kan secara garis besar kita udah ngerti kan yang dibahas itu apa gitu. Oke, sekarang kita lihat di paragraf, bukan di paragraf, kita lihat di latihannya ya, di halaman 1.17. Di situ ada kata-kata you need to find out. Jadi di sini kita lebih disuruh mencari kalimat sih. Siapa cepat dia dapat gitu kali ini ya. Mencari. Ini kita hanya mencari ini kalimatnya, kita hanya mencari ini di bagian mana gitu doang gitu. Kita hanya mencari kalimat itu ada di paragraf mana, di line keberapa. Itu kan namanya scanning tadi kan begitu. Kita hanya mencari gitu. No. Tunggu. Tidak. Miss sudah tahu bagaimana strategi kalian. Jadi Miss juga punya strategi sendiri ya. 1.17. Oke, sebentar Miss ambil pen dan nama dulu ya. Kita mulai the battle will be started. Tunggu. Oke. Iya betul yang di modul. Oke ya. Ini begini, Miss bacakan, kemudian itu langsung bisa di chat atau bisa disebutin nama, misalnya Anengsi gitu. Jadi Miss tahu siapa yang ngomong, jadi Miss bisa langsung kasih nilai kalau jawabannya benar gitu ya. Oke, jadi diulang dulu untuk instructionnya. Sekarang kita lagi ada di halaman 1.17 yang di kalimat 1-10 itu. Jadi karena ini kita belajar scanning, itu adalah kalimat-kalimat yang di dalam bacaan, tapi dia di paragraf mana sama di kalimat yang mana gitu. Ada pertanyaan sebelum dimulai? No. Okay, the first. Yang pertama, number 8. 1.17. Miss tanya yang number 8 itu ada di mana? Ayo cepetan yang oh ini mastery. Line, which line? Iya. Ayo kita sama-sama lihat. Nomor 8, what company that uses hair analysis? Yang mana Mas hair analysis? Astaga. Miss tanya yang number 8, di mana dia berada? Siapa ini? Oke. Di mana? Ayo, ini kan kita belajar scanning. Come on. Ada? Jadi ingat tadi penjelasannya, cari hair analysis. Oke. Paragraf 1, line keberapa? Atau biar nggak banyak, bisa aja dari bawah, misalnya itu dari atas, misalnya line kelima dari bawah gitu. Yes, which one? Line 6. Okay, yes.
Yes, ya itu adalah kata kuncinya adalah hair analysis. Jadi pengujiannya bisa juga dari rambut. Siapa tadi yang pertama? Oke, congratulations. Next, number 5. Ini gampang banget ya. Yes, Mbak Astri. No. Judulnya ya. Ini kata kuncinya weaknesses, kelemahan. Yes. Mhm. Why? Yes, why? Are you saying the third paragraph? Itu paragraf ketiga ya. Yes. Okay. Yes, what is it? Mm. Mm. Mhm. Mhm. Okay. Yes, it is. Jadi di nomor 5 ini kelemahan daripada uji obat itu. Jadi di sini dikatakan bahwa informasi yang diberikan itu sedikit. Gitu ya. Okay. Paragraf ketiga. Okay, the last question sebelum kita move. Jadi kita hari ini baru 3 nih ya, satu lagi. Oke, siapa yang cepat selain nomor 1? Silakan, terserah mau nomor yang mana selain nomor 1. Oke, kayaknya udah dicari duluan nih ya. Mhm. Oke, yes. Tadi yang baru dibaca ya, the name of more reliable. Oke. Satu lagi. Iya, satu lagi biar satu lagi biar pas 5 ya. Satu lagi saya Miss mau pilihin nomor iya, tadi sudah. Miss sudah catat kok. Wait. Sebentar ya. Number 4. Yes. Belum dong. Tadi yang nomor 5. Ayo. Ini yang biar semua kebagian ya. Yang selain yang tadi ya, selain yang ada 4 orang yang udah jawab, teman-teman yang lain dulu. Number 4 please. Anyone? Siapa yang duluan ketemu? Another another friend please. Sorry. Okay, who wants to try? Yes. Which one? Which paragraph?
Okay, which one? Which line? Hmm. Yes. The first line. Why? Hmm. I don't think so. Karena di sini kan yang disebutin kan the percentage, persentase of firms that use some form. Iya, jadi kata-kata kuncinya itu the percentage of firms that use some form of. Coba lagi Mbak, yang mana? Oke. Oke. Ya, ini yang nomor 4 paragraf ketiga. Sebentar ya, sebentar. Oke, kenapa Mbak Rin? Mhm. I don't think so. Yes. Paragraf ke yang mana? Ah, kemudian mm say ya, tapi kan di sini Miss Biantari kan kata kuncinya the percentage of firms that use some form. Jadi persentase dari badan usaha yang menggunakan formula untuk ini uji coba untuk obat. Yang mana itu? Aduh, ini Bu Rini dari tadi found it aja ya. Ayo teman-teman, ayo. Yes, ini siapa ini? Oke, yes, Mbak Mustika. Belum ada emang namanya. Ayo, yang mana? Aduh. Aduh. Belum ya, belum. Aduh. Jadi nggak ketemu ya. Aduh. Miss kasih Miss kasih dengar Miss kasih clue ya, yang nomor 4 ya. Segera scanning ya, segera keluarkan jurus-jurus terampuh ya. Yang nomor 4, siapa yang bisa? Dia itu ada di paragraf pertama. Segera. No, kecuali Bu Rini dulu, kecuali Bu Rini. Cepatan. Kecuali yang udah. Aduh, mana ini scanner andalan nih? Aduh. Siapa ini? Oke. Line keberapa? Dari bawah. Oke. Hah? Yang mana yang dibaca? Yang terakhir. Miss tanya line berapa dari bawah biar gampang. Line keberapa? Line itu garis. Line pertama berarti procedure or based itu. Line itu garis. Aduh, sudah. Iya. Kal
Ya kalau Miss bilang line berarti barisnya aja langsung gitu. Oke, jadi di sini kan dikatakan yang nomor 4 the percentage of firms, persentase. Jadi di sini kan yang di line 4 ini 96%. Jadi 66% of firms gitu. Jadi ini yang ada kata-kata percentage-nya, percent gitu. Oke, jadi yang dapat tadi siapa? Mbak Rik ya? Oke, congratulations. Jadi ini dapatnya setengah ya, karena dikasih clue ya. Oke. Mbak, kalau kita anak buat kalau kita buat number 10 lagi ntar nggak kebagian skimmingnya. Jadi bentar ya Mbak, nanti kita buat quiz di skimming lagi. Karena kita ambilnya cuma 5 ya. I'm so sorry. Masih ada skimming, santai. Ya. Oke, jadi itulah dia untuk scanning. Gimana? Ada kendala? Atau karena kurang latihan aja ya? Kurang latihan, iya. Jadi gitu sih sebenarnya. Jadi kita biar dilatih untuk strategi scanning ini, biar kalau cari informasi itu nggak pakai lama, karena emang kita udah tahu kata kuncinya, langsung cari ke tujuan gitu. Itulah kalau untuk scanning. Sekarang kita bagian ke advertisement dulu sebelum kita ke skimming. Kalau tadi kita reading text bacaan, kalau sekarang dia iklan. Coba dilihat di page 1.18. Oke, exercise 1 dan 2. Ntar kalau nggak sempat kita skip aja. Ini lebih gampang. 1.18. Ya, ini lebih gampang ya, karena kalau yang reading text kan dia bacaannya lebih banyak. Kalau dia advertisement, kalau dia advertisement dia lebih simple. Artinya hanya informasi yang paling penting yang dituliskan gitu. Oke, kita lihat di exercise 1. Itu ada 5 pertanyaan. Halaman 1.18. Ini kita di slide 6 ya. Oh ya, semuanya begitu Mbak. Slide 6 jalan ya. Jadi gimana? Bisa manual nggak? Nggak apa-apa ya. Ya, diklik manual Mbak, sendiri aja. Pindah ke nggak bisa ya. Bentar ya, coba saya lihat. Nggak apa-apa ya. Oke, ya, halaman di 1.18. Exercise 1 dan 2. Sekarang kita lihat dulu yang latihan pertamanya. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan iklan tentang Korean restaurants. Jadi ada resto ala-ala Korea. Jadi kita mau skim, kita misalnya mau berkunjung nih, misalnya ulang tahun, siapa ya ulang tahun September ya? Ada nggak? Untung nggak tetangga Miss ya yang ulang tahun bulan September ya. Siapa? Ulang tahun September. Siapa itu, Ami? Oh, Mbak Ramina. Oke, berarti kita ngomongin yang cuti ya. Oke, misalnya Mbak Ramina mau ini nih, mau ulang tahun. Jadi kita mau kasih surprise gitu kan. Jadi kita mau makan-makan di Korean resto. Jadi kita melihat ini bukan tentang Korean resto ya, ada banyak ya. Ada 1 2 3 4. Ada 5 jenis restoran yang mau kita pilih. Kira-kira kita mau booking yang mana ya buat ngerayain ulang tahunnya gitu. Jadi berdasarkan ada 5 poin yang di atas, kita mau pilih-pilih kira-kira yang mana gitu. Kalau dari oke. Yes. Ya, nomor 1. Sekarang Miss mau pilih dulu orangnya, mau pilih langsung. Yang nomor 1 Mbak Mustika. Mbak Mimi tadi bukannya udah? Oh, sebentar ya Mbak. Yes.
Oke, ya. Dibaca dulu, dibaca dulu. The name of private. Cowon itu kalau kita buat number, Korean itu satu. Oke. Oke, private room. Yang mana itu kata-kata private roomnya? Last sentence, very good. Private room available for parties. Oke. Lanjut ke kalau gitu nomor 2, Mbak Mimi. Cuisine. Cuisine, cuisine. Yes, which one? The first sentence. Which one? Oh, okay. Korean restaurants Arirang. Oke, Miss malah baca yang Arirang House ini, maksudnya yang ini. Oh, ternyata yang ini. Oke. Arirang, Korean restaurants Arirang. Yes, that's one. Yang nomor 3, its address. Mbak Dede tadi udah balik belum? Belum ya? Oke. Aduh, ini gokil banget ya. Oke, Mbak Rir. Aduh, banyak susah bilangnya. Oke, Mbak Rina, silakan. Its address. Ini agak susah loh. Ini tantangan sekali nih baca alamatnya. Silakan. Iya. No. Ini masih berkaitan dengan yang nomor 2, Mbak. Kan tadi yang ditanya yang nomor 2, restoran yang menyediakan masakan Korea. Terus alamatnya. Iya, terus alamatnya. Alamat restoran Koreanya di mana? Baca alamatnya lengkap. Iya, betul. Kalau itu salah loh. Karena kalau iya, kalau ke Polenstrinya muter-muter dong nggak ketemu. Di mananya? Oke. Bisa until, bisa up to. Iya, 31. Iya, tapi kalau dia hanya hanya 2 nomor gitu, bisa disebut juga dengan and, bisa juga. Yes, okay. It's opening time. Yang belum. Mbak Dede udah belum? Saya kangen sore Mbak Dede belum balik ya. Aduh. Astaga. Iya. Oke, ya jadi jelas ya kalau yang opening time-nya itu Monday to Saturday dia bukanya jam 12 sampai jam 5, kemudian dari 4 p.m. until 11 p.m. Oke, the last, the names of the restaurants that cook its specialties at the table. Jadi kayak di sini mungkin seperti tiepan gitu ya, langsung masak di depannya kita gitu. Mana itu restonya? Number 5. Oke, Mas Tri belum?
Oke. Tadi kan sudah ya? Iya benar, saya rasa juga begitu. Sudah dong. eh yes, yang belum sudah. Iya, sekarang kita yang episode episode kedua dulu ya. Oke, silakan akhirnya. Ya, nomor 5 Mbak. Yes, nomor 118 yang nomor 5. Jadi kita dari yang iklan-iklan resto-resto ini kita mau scan yang mana yang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. The names of the restaurants that cook its specialties at the table. Iya masih. Bagus sekali. Restoran kaya ya, aduh. Oke. Jadi di situ ya sepertinya kalau melihat ini dibandingkan yang teks tadi kayaknya lebih gampang ya kalau untuk iklan ya. Karena informasi yang disajikan itu lebih terbatas gitu. Tapi jangan salah, biasanya untuk yang informasi-informasi begini karena dia mendetail, jadi kita harus beneran hati-hati. Seperti yang tadi kan nama jalan misalnya. Kalau misalnya disuruh tolong dong catatin nomor jalan gitu, tapi nomornya nggak dicatat, jadinya bakalan nggak perfect gitu hasilnya. Jadi harus tetap ini juga sih harus detail dan benar gitu. Ya, berhubung waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.30 hampir, jadi kita skip untuk yang bagian exercise 2 dan formative testnya. Kita langsung ke skimming aja. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun setelah dibaca-baca modulnya, Miss kayaknya ini nggak jelas deh, boleh diulang gitu, boleh. With pleasure ya, bisa dengan kita ulang dengan senang hati. Oke, sekarang kita move ke skimming. Yes, 2.2 bagus banget ya scannernya ya. Langsung ada. Oke. Kalau kita skim, ini juga penjelasannya basically sama ya dengan yang kemarin-kemarin. Jadi kita lebih berhubungan ke main idea. Kemudian kalau kita mengaplikasikan strategi baca skimming, itu sebaiknya kita harus lebih cepat bacanya. Jadi is 3 to 4 times faster than regular reading. Jadi kalau misalnya kita baca sesuatu itu biasanya lambat, kalau kita skimming artinya mencari informasi harus lebih cepat. Oke. Kita lanjut lagi, how to skim. Nah, ini juga tetap seperti mengulang aja ya, mengingatkan kalau skim itu kita baca paragraf yang pertama dan yang terakhir. Kemudian kita baca judul, kita baca subtopiknya kalau ada, kemudian kita lihat ilustrasinya kalau ada. Jadi kalau ingat semester 2 kita belajar skimming itu ada ilustrasi yang menunjukkan dia mungkin sedang mengetik atau bagaimana gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang dikerjakan gitu. Kemudian read the first sentence of every paragraph. Ini mirip banget dengan yang kita kerjakan barusan untuk scanning tadi. Jadi kita baca setiap paragrafnya itu kalimat pertamanya tentang apa gitu. Tadi kita gunakan teknik seperti itu karena kita mau tahu itu bacaannya tentang apa. Oke. Kita lebih bagus praktek langsung ya daripada teori-teorinya, karena teorinya juga sudah kita bahas di semester yang lalu. Exercise 1 page 2.2. Oke. Skim the main idea of each paragraphs. Jadi di sini ada 5 paragraf. Oke, ada 5 paragraf. Gimana? Two point 5-nya nggak ada. Aduh, silahkan nanti kita laporkan ke bapelnya ya. Maksudnya sama sekali kosong gitu.
Oke. Nanti dibawa aja pas ini, Mbak. Sebenarnya kalau misalnya belum dicoret-coret bisa diganti. Iya, jadi nanti kalau misalnya kita TTM yang ke Taipei silakan dibawa. Kalau misalnya belum ada coret-coretan, seharusnya bisa diganti. Oke, jadi ini ada beberapa paragraf. Kita diminta untuk sama seperti yang tadi, kita skim main idenya apa. Sepertinya sudah sangat gampang ya, karena kemarin juga kita sudah pernah praktekkan seperti ini. Oke, yang ini semua seperti yang kita bahas yang tadi ya Mbak. Apakah main idenya itu ada di awal atau di akhir? Dan itu yang mana gitu. Oke, kita lihat contohnya nomor 1. Employee scheduling. Ya, siapa yang bersedia baca? Employee scheduling. Halaman 2.2 per paragraf Mbak. Iya. Oke. Ya, silakan dibaca Mbak. Iya, silakan dibaca dulu. Easily. Oke, jadi tadi yang baca employee scheduling can range from simple operations such as, itu bacanya such as, assigning, bukan assigning ya Mbak, assigning employees to shifts and departments, to creating a forecast and shift profile to meet predicted peak workload. Once a schedule is in place, it can be used to manage time and attendance by exception. It also provides schedule information to employees quickly and easily. Oke, yang mana main idenya? Ya, Mbak Mustika, mana main idenya? Di paragraf pertama, di line pertama, di kalimat pertama, atau yang terakhir? Induktif atau deduktif? Oke. Yang pertama kenapa? Why? Kenapa paragraf pertama? Oke. Kalau misalnya keywordnya yang mana, kata kuncinya yang mana? Ingat ya, kata kunci itu berarti dalam paragraf itu dia ada beberapa kali disebutin. Itu biasanya merupakan kata kunci. Oke, bagus, very good. Jadi di sini tentang jadwal daripada employee-nya begitu, employee scheduling. Karena ada beberapa kata-kata employee ataupun scheduling yang kita temukan di paragraf ini. Very good. Oke, next. Siapa lagi yang mau? Yang bersedia?
Oke, Mbak Mimi, paragraf 4. Oh, sorry. Mbak Mbak Arik, ya. Paragraf 4, yes. Silakan latihan baca dulu, Mbak, kemudian nanti kita diskusi. Sebentar ya, Mas, antri ya. Mbak Arik. Enabling. Payroll. Longer. Okay. Okay, thanks. Which one is the main idea? The first sentence or yang mana menjadi pikiran utamanya, Mbak? Paragraf terakhir. Kenapa? Why? Yang mana populasi, Mbak? Kata-kata populasi yang mana? Oh. Terus yang di atas emang ngomongin populasi juga nggak? So, maksudnya paragraf pertama, yes, advanced solutions empower employees to check on their own leave time and submit electronic leave request. Jadi gini, para misalnya para karyawan misalnya di perusahaan itu, mereka itu kan ada namanya on leave ya. Kalau misalnya cuti, mereka itu harus menyerahkan seperti electronic leave request, jadi kayak sign in dulu online begitu, Mbak, menjelaskan tentang itu. Jadi mereka harus itu, setelah itu di kalimat selanjutnya kan dijelaskan itu merupakan self service, artinya kita sendiri bisa melakukannya, kita bisa online sendiri, kemudian sign in sendiri untuk cutinya kita gitu. Setelah itu nanti yang supervisornya yang mengecek gitu loh. Oke, itu kalau paragraf yang keempat. Oke, coba kita cek dulu. Oke, itu tadi untuk melihat mana paragraf pikiran utamanya, main idea-nya. Gampang ya, Mbak, kalau untuk mencari main idea ya. Lumayan ya. Yang mana? Tapi nggak selamanya, Mbak. Ada yang pertama memang kita lihat dari kata kunci. Kalau kata kuncinya itu memang berulang, itu ada kemungkinan itu adalah main idea. Tapi ada juga yang berdasarkan ini, maksudnya isinya. Misalnya di atas dia nyebutin
ada beberapa faktor dalam mempengaruhi motivasi misalnya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Berarti yang menjadi main idea, iya, kalimat utama yang menjelaskan tentang paragraf gitu. Penjelajahnya penjelas gitu. Jadi yang mau kita cari adalah yang induk kalimat, yang main idenya gitu. Oke, nggak selamanya. Jadi paling umum itu adalah di awal dan di akhir. Oke, itu untuk main idea. Nanti nggak apa-apa, kita bakal latihan terus memang karena kan kita kelas reading. Jadi reading ini memang semua berhubungan dengan teks. Dalam teks itu pasti berhubungan juga dengan main idea gitu. Kita lihat dulu sekarang ke exercise yang kedua, page 2.5. Waduh, tadi yang kosong gimana ya? Page halaman 2.5. Kalau yang tadi kita menentukan main idea dari setiap paragraf. Jadi ada 2 paragraf tadi yang mewakili. Sekarang kita disajikan paragraf, kemudian kita diminta untuk menentukan the best title gitu. Jadi judul yang paling sesuai untuk mewakili teks tersebut apa gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bentar ya, Miss mau lihat ini yang udah dapat nilai siapa, yang belum siapa gitu. Karena Miss sebenarnya mau semua selalu dapat nilai gitu kalau dalam setiap online-nya kita. Kalau bisa. Ya, belum ya. Jadi Miss lagi menimbang-nimbang gitu sebelum memutuskan. Oke. Mbak Dede belum baca ya sama sekali ya? Oke, silahkan Mbak Dede, nomor 1 2.5. Ya, silakan. Knowledge. Sorry, Miss langsung ini aja ya, revisi ya. Jadi bisa biar nggak balik-balik gitu. Coba diulang, Mbak. Help your knowledge. Results. Improve. Enterprise. Utilize. Okay, utilize. Increase. Organization. Manufacturing. Good. The value. Existing.
Very good. Information. Ya, tadi the loop ya, the loop with real time labor information. Oke, yang mana Mbak the best title untuk bacaan ini? Yang mana judul paling tepatnya? Yang D. Kenapa D? ERP Business Application. Jadi ingat, kalau judul itu adalah yang bisa mencakup semua isi paragraf yang memang menjelaskan tentang itu dia gitu. Kalau kita sebut D, ERP Business Application, emangnya ada apa dengan ERP? Apakah dia menjelaskan definisi ERP? Apakah dia menjelaskan tujuan ERP? Atau gimana? Atau dia hanya contoh? Gimana? Sepertinya kurang tepat ya Mbak kalau yang ERP. Yang mana ini? Yang C, Chronos Solutions. Apa itu Chronos Solutions? Labor ya. Oke, jadi gini ya. Kalau kita menjelaskan ini tentang labor. Seperti Oke, coba kita lihat bersama-sama ya. Oke, so Chronos pertama dulu ya. Help your managers transform knowledge into results. Jadi kita bisa bantu manajer untuk mengubah dari pengetahuan ke hasil gitu. Chronos Solutions let you improve. Jadi Chronos Solutions ini adalah istilah yang digunakan dalam productivity labor ini, tahu ya Mbak artinya ya, tenaga kerja gitu atau buruh. Jadi untuk meningkatkan produktivitas buruh dalam bidang tanam-tanaman begitu, in your plants and across the enterprise. By understanding how labor is being utilized, jadi bagaimana kita mengerti daripada situasi tenaga kerja kita, frontline managers can increase job profitability and efficiency for your organization. Jadi kalau kita misalnya tahu latar belakang daripada tenaga kerja kita, manajernya itu bisa meningkatkan keuntungan, job profitability, keuntungan daripada pekerjaan itu dan juga efisiensinya. Kemudian our manufacturing solutions extend the value. Jadi katanya ada solusi manufacturing itu solusi dari perusahaan yang bisa memperpanjang the value of your existing ERP business application. Jadi ini ada istilah ya untuk ERP business applications by closing the loop with real-time labor information. Jadi ini kalau tentang labor sepertinya terlalu luas ya Mbak kalau kita sebutin judulnya labor, karena yang dibahas ini tentang solusi gitu. Tapi solusi apa? Apakah solusi tentang kenapa manufaktur? Manufacturer. Manufacturer itu artinya perusahaan. Tapi ada Kronos juga loh solusinya. Jadi yang mana Mbak? Kronos itu apa sih? Miss mikir ini apakah ini bahasa, sepertinya kayak bahasa terjemahan Yunani ya kalau nggak salah ya. Tapi Miss juga sorry kurang paham di sini maksudnya apa Chronos Solution ini, tapi seperti istilah begitu. Istilah. Tapi kalaupun kita sebutin istilah Kronos hanya maksudnya terlalu ini ya, terlalu saya terlalu apa istilahnya ya,
Yes. Nama orangnya terlalu abstrak begitu kalau kita sebutin Chrono Solutions. Jadi sepertinya yang lebih tepat adalah memang manufacturing. Tapi kalau kita tambahkan manufacturing solutions, kalau pendapat Mi seperti itu. Karena kalau kita hanya sebutin juga manufacturing, terlalu luas juga, sama seperti labor. Apanya, manufacture apanya gitu. Jadi kalau pendapat Miss ini ada jawabannya adalah A dengan ditambahkan kata-kata solutions. Jadi manufacturing solutions. Oke, gimana? Ada pendapat lain? Atau sependapat? Oke, susah nggak nentuin judul? Lumayan. Kenapa mbak? Karena kata-katanya yang jelimet atau karena gimana? Hmm, berarti kalau gitu ntar pas waktu iya, makanya makanya Miss sebenarnya gimana ya, maksudnya kalau mau curhat sedikit boleh ya. Sebenarnya dengan modul ini Miss kan udah lihat kayaknya terlalu overload sebenarnya gitu, artinya kita terlalu banyak banget disajikan dengan reading text, sementara dengan kata-kata yang memang tidak tidak umum begitu ya, gitu. Jadi memang Miss melihat kesulitan juga sih di pemahaman reading text kita ini. Jadi kalau misalnya tadi ditampilkan dengan kata-kata yang sederhana, walaupun banyak kita bisa ngerti cepet gitu ya. Mhm. padahal 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 mah aku mah apa atuh gitu ya, padahal iya. Jadi kalaupun misalnya kita mau babat habis semuanya, karena ini ada, setelah saya hitung-hitung kan ada berapa, ada sekitar 8 modul, 8 atau 9. Jadi memang dipaskan kita satu modul harus ada satu pertemuan. Sementara kan ada modul yang kayaknya susah, jadi lebih dari sekali penjelasan gitu. Dan banyak banget reading textnya. Jadi ya saya dengan harapan walaupun begini kita tetap bisa gitu ya. Jadi mbak-mbaknya sama masnya juga ya, kalau misalnya memang ada waktu, ada kesempatan, silakan dibaca. Dan triknya Miss sih kalau memang ada kata-kata yang sulit gitu ditandain, kemudian sedikit-sedikit ya dicari arti katanya. Jadi nggak misalnya pas baca lupa, nggak seperti itu. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ntar kita buat kelas yang memang belajar kata-kata yang simpel tapi semuanya ngerti kata-katanya. Jadi lebih bagus begitu sih Miss Raca. Bacanya sedikit tapi ngerti semua daripada baca banyak tapi hanya beberapa kata. Iya benar. Jadi lebih bagus kita sedikit sedikit tapi masuk daripada banyak tapi keluar gitu ya. Iya. Makanya Miss bilang ini overload sebenarnya materinya. Iya benar. Kayaknya memang bahasa-bahasa apa? Bukan overload. Iya, jadi overload itu lebih istilah ke ini ya mbak, maksudnya terlalu berlebihan gitu, nggak pas gitu loh. Kan ada kata overnya mbak, jadi itu satu kata. Oke. Oke, ya udah. Oke. Tapi ini mbak, berhubung udah jam 12, jadi Miss mau jelasin untuk yang minggu depan, karena takutnya nggak keburu. Nggak apa-apa, sabar-sabar, masih banyak waktu kok untuk mendapatkan nilai di reading 3 ya. Oke, untuk pertemuan kita yang nanti online, jadi Miss kasih kesempatan buat teman-teman untuk menentukan modul mana yang akan kita bahas. Miss tunggu paling lama besok. Jadi tolong didiskusikan
didiskusikan modul kan gini kan tadi Miss bilang diupayakan kita kalau pertemuan face to face itu memang membahas modul yang memang agak susah. Jadi kita bisa konsultasinya lebih